Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah pelajaran baru, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ya, pembatal-pembatal keislaman ini pada hakikatnya sudah dibukukan oleh para ulama. Al-Haythami punya kitab Al-I'lam biqawatil Islam. Ya, yaitu ada sekitar 400 pembatal keislaman. Ya, kemudian di kitab-kitab fikih para fuqaha, para ulama ahli fikih juga menyebutkan bahwa di 4 madhab bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada di pembahasan kitab Riddah atau hukum kemurtatan. Nah, kemudian banyak sekali yang disebutkan pembatal-pembatal keislaman ini. Ini diringkas, disaripatikan oleh ulama yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi 10 pembatal keislaman, yaitu Nawaqidul Islam. Dan dari penjelasan beliaulah yang akan kita kaji di pagi hari ini insya Allah. Nah, pembatal-pembatal keislaman ini penting sekali untuk dibahas, dikaji. Ya, kalau ada bukunya dibaca, dimudzakarahkan. Kenapa demikian? Ini penting sekali karena keluar dari Islam itu jamaah sekalian, ya, itu bisa dilakukan oleh seseorang hanya karena 4 hal. Jadi ini kita bahas ya, pembatal keislaman itu karena 4 hal. Pertama, karena ucapan. Yang kedua, karena amal perbuatan. Yang ketiga, ya, oke. Yang ketiga, keyakinan. Yang keempat, keraguan. Ya, perlu ibu-ibu ketahui semuanya, iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hilang karena pembatal keislaman atau hilang karena pembatal keimanan. Nah, pembatal keimanan ini disebabkan karena 4 hal tadi. Karena ucapan, amal perbuatan, keyakinan, keraguan. Ya, nah sebelum kita bahas, kita akan membahas dulu apa itu iman menurut ulama Ahlus Sunnah. Ya, apa sih iman? Iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia adalah 3 komponen. Ucapan, amalan, kemudian keyakinan. Nah, ucapan kolbu, amal ini lisan, amal, keyakinan. Nah, ucapan dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia wajib. Yang kedua, amalan, amal anggota badan. Yang ketiga, keyakinan. 3 hal ini harus ada pada seseorang sehingga sah imannya. Kalau sekedar ucapan, munafik juga berucap. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalau sekedar ucapan, munafik juga mengucap. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Munafiqun di ayat yang pertama. Ingatlah ketika datang munafik kepada engkau wahai Nabi, mereka mengucapkan syahadat. Ya, dan Allah sebut
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa munafik itu dusta dalam persaksiannya. Maka ucapan semata tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kemudian amalan semata tanpa ucapan tidak diterima. Seseorang sholat, puasa, haji, segala macam ditanya, udah syahadat belum? Belum, nggak diterima. Dia mau login katanya, nggak bisa. Nah, keyakinan semata juga tidak diterima. Firaun juga meyakini Tuhan yang Musa benar. Abu Thalib juga meyakini. Ya, namun Abu Thalib nggak punya ucapan. Amalannya padahal ada, mendukung dakwah. Namun nggak ada ucapan. Maka 3 hal ini harus ada. Ucapan, amalan, keyakinan, sehingga itulah iman. Kalau nggak ada amalan, nggak mau beramal sama sekali, bukan iman itu namanya. Ya, bukan iman. Dia nggak beramal sama sekali. Nanti di pembahasan kita ada di pembatal ke-10, al-i'rad anid-din. La ya'malu bihi wa lam yata'allam. Dia nggak mau beramal, nggak mau ngaji, berpaling dari agama, jadi bukan. Nah, jadi yang namanya iman, ucapan, amalan, keyakinan. Ucapan di lisan, amalan di anggota badan, keyakinan di hati. Nah, yang Nabi sabdakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya, imanatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, amal perbuatan. Wal haya'u minal iman, malu amalan hati, keyakinan dari iman. Jadi 3 hal ini. Ya. Nah, iman dia bertambah dengan ketaatan. Yazid bita'ah, sering ulama menyebutkannya. Dia bertambah dengan ketaatan. Sekarang ini kita lagi amal ketaatan, bukan? Amal ketaatan. Iman bertambah, iman bertambah. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan, dosa-dosa. Minum khamr, zina, riba, mencuri, dan seterusnya. Nah, iman hilang dengan pembatal keislaman. Pembatal keimanan. Nah, pembatal keimanan itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Dengan ucapan. Ucapan kufur. Yang kedua dengan amal perbuatan. Yang ketiga dengan keyakinan kufur. Yang keempat dengan keraguan. Ya. Nah, ini pemahaman singkat untuk memahami prolog pembahasan kita. Namun perlu dicatat, pembatal keimanan, ucapan, amal, ini yang penting bukan dipaksa. Nanti ada uzurnya, yang seorang ma'zur bil ikrah, dia diberi uzur. Kenapa? Karena dipaksa. Ya. Karena dipaksa. Nah, baik, kita bahas sekarang. Yang pertama, kemurtatan dengan ucapan. Kemurtatan dengan ucapan. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 74. Di surah At-Taubah ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, walaqad
qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Allah Ta'ala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri. Di surat Taubah 74. Walaqad qalu, dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimatal kufri, kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Mereka mengucapkan, Allah sebutkan, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, maka mereka kafir setelah mereka berislam. Allah sebutkan mereka kafir setelah mereka berislam. Apa ucapan kekufuran? Mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Apalagi mengolok-ngolok, meledek Allah, Rasul, ayatnya, Islam diledek-ledek sama dia. Apalagi ucapan kekufuran, banyak sekali ucapan-ucapan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Sebelum kita bacakan surah At-Taubah ayat 65 dan 66, kita perlu ketahui sedikit kronologi turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul. Sebab turun ayatnya. Surah At-Taubah ayat berapa tadi? 65, 66. Ya, 65 lanjut 66. Kronologinya, waktu itu para sahabat baru pulang perang. Orang-orang munafik kan gak ikut perang. Mereka kerjaannya cuma apa? Ngembos. Ngomporin, ngembosin. Yang udah ikut dikomporin, dia jangan ikut. Tapi mereka ini pura-pura Islam ini. Azibnya nih, karena mereka pura-pura Islam. Ya. Nabi tahu nggak mereka pura-pura Islam, ibu-ibu? Tahu. Orang turun ayat-ayat tentang munafik, Nabi masih hidup dan mereka ada. Tapi kenapa mereka nggak dibunuh? Karena mereka menampakkan rukun Islam. Mereka syahadat, mereka sholat. Munafik sholat. Mereka ya berzakat, mereka puasa, ya mereka makan haji. Ya. Lihat ibu-ibu. Orang-orang muda haji. Artis yang seronok haji. Pulang seronok lagi. Ada kan kayak begitu? Banyak. Jadi mereka mengamalkan 5 rukun Islam. Maka kalau dia sudah mengamalkan 5 rukun Islam, dianggap secara zahir lahiriah di Islam. Walau Nabi tahu. Tapi Nabi menghukumi yang nampak, yang lahiriah. Bukan menghukumi yang batin. Padahal Nabi tahu mereka dusta. Bahkan Nabi sisipkan nama-nama mereka. Daftar list nama-nama orang munafik. Ke sahabat yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah. Sang pemegang rahasia Rasulullah. Yaitu siapa? Hudzaifah. Ya. Namun mereka mengamalkan rukun Islam yang nampak. Yang Rasulullah SAW sabdakan. Umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap 2 kalimat syahadat yang pertama, hingga mereka menegakkan sholat yang kedua, hingga mereka membayar zakat yang ketiga. Kalau sudah melakukan 3 hal ini, syahadat, sholat, kalau punya harta, hartanya mencapai nisab dan sampai 1 haul, bayar zakat, maka kata Nabi, terjaga dari diriku. Aku yang jaga darah mereka, harta mereka. Kalau mereka dibunuh, pembunuhnya dikisos. Kalau nggak sengaja, maka bayar diat 100 ekor onta. Kalau berantem giginya patah, dibayar diat 5 ekor onta. 1 gigi tanggal. Darah, harta juga. Kalau hartanya dicuri, mencapai 1/4 dinar minimal, maka pelakunya dipotong pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya. Maka kalau sudah sholat, zakat, syahadat, dijaga darah dan hartanya oleh Nabi, oleh Islam,
Maka Nabi tahu mereka dusta dalam persyahadatan mereka. Tapi mereka tetap dihukumi ya udah muslim secara lahiriah, bukan batin. Karena Islam kita diajarkan dalam agama kita menghukumi orang berdasarkan lahiriahnya, bukan batinnya. Bukan batinnya. Maka begitu juga orang yang nggak mau mengamalkan rukun Islam, nggak mau syahadat, nggak mau sholat, nggak mau zakat, ya kita hukumi berdasarkan lahiriahnya. Nggak bisa kita katakan, tapi dalam hatinya bisa jadi dia sholat. Loh, orang badannya nggak sholat, dia eling, inget. Sholat itu dikerjakan dengan takbir, diakhiri dengan salam, bukan dengan elang-eling, elang-eling. Bahkan Nabi sabdakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholat sambil diri. Kalau nggak sanggup, duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin. Kalau nggak mampu, udah berbaring. Diajarin ruku, diajarin sujud oleh Nabi. Ya. Diajarin ruku, diajarin sujud, diajarin tasyahud. Ya sholat kayak begitu. Ya. Barakallahu fikum. Kita bahas lagi kronologi surat At-Taubah 65-66. Sahabat baru pulang perang, munafik biasa, dia nggak ikut perang, dia cuma ngegembosin. Kayak munafik zaman sekarang, ada jihad di Palestina, dia bantuin enggak, doain enggak, ngegembosin. Oh itu, gara-gara si Hamas itu, makanya kan, dibunuh tuh rakyat sipil. Kenapa dia nggak salahin tuh? Gara-gara Pangeran Diponegoro melawan Belanda, akhirnya 200.000 masyarakat pribumi di Jawa dibantai oleh kompeni Belanda. Kenapa dia nggak salahin tuh? Cut Nyadin, Teku Umar tuh, gara-gara Teku Umar sih ngelawan, akhirnya Belanda ngebunuhin dia tuh rakyat sipil. Kenapa dia nggak salahin tuh Bung Tomo? Udah tahu Inggris dan sekutu udah ngancem Surabaya. Kalau nggak serahin senjata Jepang, kita serbu. Pakai ngelawan. Kenapa dia nggak salahin tuh Sultan Hasanuddin di Makassar? Kenapa nggak dia salahin tuh semua pejuang? Itu memang tuh orang-orang yang punya mental kemunafikan, para pengembos. Sebelum ada Hamas, ya Israel sudah ngebantai kaum muslimin sejak 1948. Hamas baru 1985 atau 88 baru. Ya. Jadi malah nyala-nyalain Hamas, udah nggak ikut berjuang, nggak tahu malu. Ya, dia malah ngisi kajian pakai AC, ada bendera, nyala-nyalain Hamas. Enak banget ya berjuang juga enggak. Subhanallah, tega bener. Ya, pejuang di sono, lihat itu, pimpinan Hamas Ahmad Sinwar terbunuh, pegang senjata. Dan diotopsi ternyata dia belum makan 3 hari. Pimpinan Hamas Syekh Ahmad Yasin dibom oleh Israel. Padahal beliau Syekh, ulama, bahkan pakai kursi roda lagi, dibom. Brigade Al-Qassam, mati mereka semua. Bahkan yang terbaru juru bicaranya Abu Ubaidah dibunuh beserta seluruh keluarganya. Yang ngeledek itu di Indonesia. Ya, ini gara-gara Hamas, ini gara-gara Hamas, ini gara-gara Hamas. Ya Allah, nggak tahu malu. Ya, coba dia ngomong gitu. Ini gara-gara Bung Tomo, gara-gara pejuang di Bandung sih, berantem Belanda tuh, jadi lautan api deh tuh. Subhanallah. Ya namanya dijajah, jihad melawan. Kembali lagi ke kisah. Banyak banget beloknya kita ya. Gak apa-apa, mesti ada belok-belok dikit biar bumbu. Masih relate ya, yang penting nggak kemana-mana ya. Jangan, nggak, insya Allah nggak kemana-mana. Ya. Nah, munafik ini dia kerjaannya kan nggak ikut jihad, ngomentarin, gembosin, ngeledek. Ngeledek siapa? Ngeledek Nabi dan sahabat. Mereka ngumpul, mereka mengatakan. Ini mereka lagi ngumpul, tapi satu orang aja yang ngomong. Satu orang aja yang ngomong. Katanya, ma ra'ayna mislah
qurra'ina haula'i agdzaba al-sinan wa arghaba butunan wa ajbana inda liqa' ya'nuna Rasulullah SAW wa ashabah. Kata mereka, kita nggak pernah lihat nih orang yang paling seperti para qurra kita nih, itu teman-teman kita itu, sahabat dan Rasulullah SAW yang mereka maksud. Itu yang paling paling dusta mulutnya, paling mementingkan urusan perut. Maksudnya apa? Rakus. Dan paling pengecut kalau ketemu musuh. Yang lain diem aja. Cengenges-cengenges. Karena mereka sudah tahu mereka sedang menyinyiri Rasulullah SAW dan para sahabat. Subhanallah. Ada seorang sahabat yang mendengar di tengah gerombolan munafik ini. Seorang sahabat ini kemudian mengatakan, demi Allah saya aduin kamu kepada Rasulullah SAW. Maka dia lari kepada Rasulullah SAW. Orang munafik ini takut ketahuan. Dia ngejar. Dia ngejar, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia datang duluan nih. Karena dia duluan yang berhasil mencapai Rasulullah SAW lagi naik onta. Dan ternyata Rasulullah SAW belum diberitahu oleh sahabat yang mau memberitahu, mau mengadu. Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah. Turun ayat dari Jibril di surah At-Taubah ayat 65. Orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, kami cuma gurau saja. Kalau kata Ismail bin Ma'il, gurau aja katanya. Ya, nenek-nenek nggak tahu Ismail bin Ma'il mah. Tapi nenek-nenek tahu juga ya. Nemenin cucu. Ya, mereka mengatakan, dia mengatakan, wah Rasulullah, saya gurau saja. Enggak serius kok, bercanda. Kata Allah Ta'ala. Allah berikan jawaban langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surah Taubah ayat 65. Qul wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, kami cuma main-main saja. Cuma asal ucap aja, guyon-guyon saja, enggak serius. Main-main aja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi, dispensasi lagi, toleransi lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Maka ini kekufuran lewat ucapan. Maka orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam, mengolok-olok, dia kafir, ijma' ulama. Bahkan dikatakan oleh Ishaq ibn Rahuyah, ini ijma'. Kalau sudah ijma', apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh ulama, maka yang tidak menganggap mereka kafir juga kafir. Maka ibu-ibu jangan ragu. Kalau ada orang-orang yang menghina Islam lewat ucapannya, meledek Islam, semisal si Abu Janda itu, dan semisalnya, itu murtad. Walaupun dia mengatakan, saya Islam, KTP saya Islam. Nah, kafir dia. Kafir dia. Dia kerjaannya menghina Islam, menghina. Dia mengatakan secara jelas, terang-terangan, teroris itu punya agama dan agamanya Islam, kata dia. Kurang ajar. Siapa yang menjajah seluruh negeri di seluruh permukaan bumi ini? Dari belahan timur, barat, utara, selatan. Siapa yang menjajah dalam zaman kolonialisme, imperialisme modern? Itu orang-orang barat, orang kafir.
Maka hati-hati ibu ya. Saya ngomong ke ibu ini bukan, oh ibu hati-hati jangan ngeledek ya, jangan menghina. Saya insya Allah husnudzon. Ya, masa iya udah nenek-nenek masih ngeledek Islam? Enggak lah. Ya, enggak lah insya Allah. Tapi maksud saya adalah kalau kita berada di tengah orang yang meledek Islam, ini hati-hati. Kemurkaan Allah muncul di situ. Dan perhatikan, tadi saya sebutkan, ini disebutkan oleh para ulama, si munafik yang mencela, meledek Rasulullah SAW dan para sahabat, itu satu orang. Tapi ternyata divonis kafir oleh Allah semua orang yang ada di tempat tersebut dan tidak mengingkari. Makanya Allah sebutkan, ya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum itu kalian. Katakanlah apakah kepada Allah ayatnya Rasulnya kalian mengolok-olok, padahal cuma satu orang. La ta'tadiru. Ibu-ibu, nenek-nenek yang pernah belajar ilmu nahwu paham ya, sini waw jamaah. La ta'tadiru, fa'ile waw jamaah, bukan mufrad, bukan mukhatab. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. Qad kafartum, kalian telah kafir, bukan qad kafarta, bukan engkau telah kafir. Ba'da imanikum, setelah iman kalian. Maka dari sini para ulama menjelaskan, seseorang yang berada di majelis pelecehan terhadap agama, apakah dia lagi nonton stand up komedi, kemudian komediannya menjadikan agama sebagai bahan lawak, lucu-lucuan kayak yang sekarang marak terjadi, dan penontonnya malah ikut-ikutan ketawa, cekik, lucu juga ya. Tidak mengingkari, harusnya dia mengingkari. Kayak tadi sahabat tadi, saya aduin kamu kepada Rasulullah. Nah, kalau begitu dia, kamu diam. Nah, kalau nggak sanggup, keluar berdiri, pergi. Kan begitu konsepnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, cegah kemungkaran dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak sanggup dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adaful iman. Kalau nggak sanggup, benci dalam hati, keluar dari situ. Dan itu selemah-lemahnya iman. Masa benci dalam hati, tapi tetap berada di situ? Aneh. Benci dalam hati tetap ada di situ? Nggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surah Al-An'am ayat 68. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Lihat di surah Al-An'am ayat 68. Jika engkau melihat orang-orang yang berbicara buruk tentang ayat-ayat kami, berpaling dari mereka hingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 140. Allah Ta'ala berfirman surah Nisa ayat 140. Wa qad nazzalna 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idzan misluhum. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh Allah telah turunkan kepada kalian wahyunya di Al-Qur'an. Apa wahyu Allah? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah didustakan. Wa istahza'u biha, diolok-olok. Apa perintah Allah? Kalau kita lihat ada orang yang meledek ayat-ayat Allah, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk sama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, hingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum. Kalau kalian tidak lakukan, kalau begitu kalian seperti mereka. Oh, gawat. Berarti yang divonis murtad oleh Allah di majelis
olok-olok si munafik tadi bukan cuma si satu munafik juru bicara yang ngomong, tapi yang hadir di situ ikut cengenges dan diam saja tanpa ada pengingkaran. Hati-hati. Ya, hati-hati nih. Di zaman sekarang kita ini jadi orang-orang yang materialisme. Kita dapat rezeki serat dikit, atau rezekinya sedikit, kemudian kita mengatakan Allah nggak adil. Ini kekufuran. Kufur. Ini kufur dengan ucapan. Nah, kufur dengan ucapan. Atau karena dia nggak paham agama, berlebihan dalam belajar biologi. Di alam semesta ini manusia tercipta berdasarkan teori evolusi Darwin. Manusia itu dari kera. Kufur karena dia mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari monyet dia aja lah, jangan kita. Ya, ini kufur. Ini ucapan, hati-hati. Kufur dengan ucapan. Maka di antara keimanan, dia akan mengagungkan agama. Tidak akan meledek. Jadi nggak ada alasan, udah saya kan cuma ucapan aja. Hati saya kan nggak seperti itu, nggak dianggap. Orang kalau mengagungkan agama, dia tidak akan mengolok-olok. Kenapa mengolok-olok? Berarti ada penentangan. Anak yang paling durhaka, dia tidak akan mengolok-olok orang tuanya di hadapan orang lain. Bahkan anak yang durhaka sekalipun, ketika orang tuanya diolok-olok di depan di orang lain, dia marah. Begitu gak? Andai sekarang ada malin kundang, tahu malin kundang? Senior tahu semua lah. Malin kundang anak durhaka. Durhako, iya durhaka. Tadi kebiasaan durauja, durhaka. Durhako. Itu ya. Malin kundang. Ya, si malin kundang kalau dia lagi ngumpul sama teman-temannya. Ini durhaka nih malin kundang sama ibunya. Diledek ibunya. Mau dia terima. Enggak. Terus si maling kundang terima nggak ketika temannya bilang, oh maling kundang nggak usah marah, gurau aja ini, terima nggak? Nah, kenapa bisa meledek? Karena ada juhud, inat, yaitu sikap pembangkangan, penentangan. Maka hati-hati. Maka para komedian, stand up comedy yang meledek agama, itu nggak ada uzur dengan mengatakan, oh saya kan cuma cari bahan lawak aja. Cuma ngelawak aja. Lawak. Lagian juga ini. Kalau mau lucu memangnya bahannya agama. Lagi pula ngapain jadi stand up comedy? Ngapain jadi pelawak? Ibu tahu hukum orang jadi pelawak apa? Nggak boleh. Kalau mau melucu, natural aja, nggak usah bikin-bikin. Nabi sabdakan, wailul, celaka, wail. Ya, pada celaka seseorang, yuhaddis, summa yakdzib, yudhika bihil qaum, wailullah, summa wailullah. Celaka seseorang yang dia bicara, kemudian dia dusta, supaya orang lain tertawa. Supaya orang lain tertawa, dia bicara kemudian bohong, supaya orang lain tertawa. Celaka dia. Walau niatnya menghibur orang. Menghibur dengan kedustaan. Rata-rata pelawak mau ngelucu, bikin skenario dulu, bohong dulu. Di zaman Nabi juga ada sahabat yang lucu, sampai Nabi tertawa melihat lucunya dia. Tapi itu lucu natural. Ya, apalagi udah jadi pelawak, bawa-bawa agama. Agamanya sendiri di roasting. Nah, ini ngerti nggak nih nenek-nenek istilah di roasting? Ya. Ini yang pertama, kekufuran dengan ucapan. Yang kedua,
dengan amal perbuatan. Oh, ini dengan amal perbuatan. Berarti sumber kekufuran dia bukan ucapan, tapi perbuatan. Semisal apa? Dia nyembelih untuk selain Allah, buat tumbal, buat sesajen. Itu kan perbuatan dia tuh. Dia naruh kopi, ya, naruh kopi, telur, buat persembahan untuk jin gitu. Ini kopi, ini telur. Ya, rugi banget buat jin. Saya bikin kopi buat saya sendiri. Oh, tapi kan nggak seberapa. Kopi saset, goceng. Bukan dinilai nggak seberapa. Nabi sebutkan ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Yang dia persembahkan lalat tersebut untuk berhala. Nabi sabdakan, dakhala jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Gimana itu? Kau bisa masuk neraka karena seekor lalat? Nabi sebutkan, marra rajulani ala qaum wa lahum sanamun. Ada dua orang musafir yang melewati suatu kaum, yang kaum ini memiliki berhala. Mereka punya perjanjian. Siapa saja musafir yang lewat kampung kita harus memberikan sesajen kepada berhala kami. Kalau nggak mau dibunuh. Kalau mau ngasih, dikasih lewat. Orang pertama diminta. Kata dia, main di syai'il qarib, saya nggak punya apa-apa. Untuk saya berikan sesaji, persembahan untuk berhalamu. Orang kampung nggak kehabisan akal. Qarib walau dzubaban. Berikanlah sesaji kepada berhala kami, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Akhirnya diberi sesajen seekor lalat, dikasih lewat, dan dia masuk neraka. Yang satu lagi diminta gitu juga, nggak mau, nggak punya apa-apa. Kata orang kampung sama, berikan sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat, dia nggak mau juga. Dia bilang, amma ana la uqaribu. Adapun saya tidak akan memberikan persembahan sesaji kepada siapapun dunallahi azza wajal, selain kepada Allah azza wajal. Wa qutila wa duriba unuku, dipenggal lehernya, wa dakhala jannah, dia masuk surga. Apalagi ngasih sesajen persembahan tumbal, kepala kerbau, kepala kambing, kepala ayam, darah, hasil bumi, kue pagi, kue subuh, kopi, wah, telur. Malah buat setan. Buat mis dari pantai selatan Nyi Roro Kidul, Bawang Rekso. Ini ajib ini. Ini klinik kesyirikan. Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah sebutkan juga di ayat yang kita hafal, bahkan jadi bacaan istiftah salat kita dalam tawajjuh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku. Lihat, salatku. Nusuki, nusuk itu kata para sahabat dan tabi'in, sembelihanku. Allah gandengkan salat dan sembelihan. Hidup matiku hanya untuk Allah. Kenapa tiba-tiba buat Nyi Roro Kidul, buat roh halus, roh leluhur, buat jin? Kalau mau bangun jalan, ini biar selamat, maka tanam kepala kerbau, tanam kepala kambing. Ketika ada kecelakaan, oh ini nih belum tumbal, udah dikasih tumbal, kecelakaan lagi, masih juga tumbalnya kurang, sajennya kurang. Ini memang mental musyrik. Ya, mau hajatan, panggil pawang hujan, persembahkan tuh tomat, bawang, cabai. Ya, ini kesyirikan ini merajalela. Enggak cuma di masyarakat, menyambar-nyambar juga ke para penyelenggara negara. Upacara 17 Agustus di istana aja masih pakai dukun.
Tuh dukun akhirnya di repeat order. Diadain lagi tuh Grand Prix di Mandalika. Diundang lagi tuh dukun. Kekufuran dengan tindakan, amal perbuatan. Naudzubillah. Sujud kepada selain Allah. Ini kekufuran. Ya. Maka tindakan-tindakan ini adalah tindakan kekufuran dengan amal perbuatan. Kemudian yang ketiga, kekufuran dengan apa? Keyakinan. Ini pokoknya salah satu dari ini aja, udah hilang imannya hilang. Salah satu dari ini aja, imannya hilang. Nggak mesti terkumpul 4 begitu. Dengan keyakinan. Ya. Keyakinan, orang munafik itu nggak punya keyakinan. Mereka cuma punya rukun Islam, tapi nggak ada rukun iman. Mereka cuma syahadat tanpa meyakini. Mereka cuma sholat, zakat, puasa, haji, amal-amal yang nampak. Tapi nggak punya keyakinan. Keyakinan itu ada di rukun iman. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir yang baik atau yang buruk. Dia nggak punya. Dan rukun iman itu keyakinan semua. Oleh karena itu Allah sebutkan di surah Al-Fath ayat 11. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fath. Al-Fathu di ayat 11. Yaquluna bi alsinatihim, mereka mengucapkan ucapan iman. Di surah Al-Fath ayat 11. Ya. Yaquluna bi alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, ucapan mereka. Ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di kalbu mereka, di hati mereka. Jadi cuma omong doang, hatinya nggak ada, sama seperti munafik. Yang Allah sebutkan di surah Al-Munafikun ayat pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepada engkau wahai Nabi orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan munafik itu dusta karena Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Maka keyakinan apabila tidak selaras dengan ucapan dan amal perbuatan, maka itu adalah kekufuran, kemunafikan, pura-pura Islam. Dulu di Indonesia, company Belanda menyusupkan profesor dari kota Leiden yang dia mempelajari Islam. Kemudian dia belajar Islam sampai ke Mekah dalam keadaan pura-pura Islam, pura-pura syahadat. Pulang ke Indonesia, orang bule bisa bahasa Arab, baca kitab gundul, bisa baca Quran, hafal beberapa surat. Heboh kan? Sekarang aja kan ada orang Kristen, pendeta, masuk Islam, langsung jadi tokoh juga, ya nggak? Langsung jadi tokoh juga. Apalagi ini, siapa tuh namanya? Snok, susah namanya. Sampai nggak fasih saya dari dulu ngucapin namanya Snok. Itulah namanya. Taulah. Dia sholat, dia haji ke Mekah, orang Belanda. Dan setelah itu ternyata dia kembali ke Leiden, ngajar lagi di kota Belanda. Dia bongkar identitas dia. Dia bahkan ke Aceh, karena Aceh itu paling susah ditaklukkan sama Belanda. Kenapa nih? Karena semangat jihad. Dia ke Aceh, bergaul sama ulama-ulama di Aceh. Akhirnya mendapatkan informasi. Ini intelijen tingkat tinggi dari company.
Akhirnya diketahuilah kelemahan-kelemahan, posisi-posisi musuh. Posisi-posisi musuh maksudnya musuh Belanda, yaitu kaum mujahidin, orang-orang yang ada di Aceh. Hingga akhirnya Nyadin ditangkap. Ya. Dan seluruh pejuang Aceh itu ya dibunuh dengan syahid. Ya. Ini informan dia nih. Dapat kepercayaan dia. Di Jawa bahkan dia dinikahkan dengan anak penghulu dulu. Di Garut. Snokhons itu. Tapi hatinya enggak. Maka dihukumi Islam enggak? Islam KTP. Islam cuman sholat Jumat doang. Bahkan sholat tiap hari. Kalau hatinya kufur, maka dia telah melakukan pembatal kekufuran. Nah, dan orang-orang munafik ini, hati-hati sekarang, menyematkan munafik kepada orang lain. Yang namanya munafik, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Mereka kafir enggak? Rajanya kafir mereka itu. Musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kalau orang-orang kafir cuman Allah sebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Cuman Allah sebutkan mereka kekal di neraka jahanam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk kekal di neraka jahanam. Tapi kalau orang munafik Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 145 bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka bidarkil asfali minan nar, di kerak bagian bawah neraka. Kemudian Allah sebutkan walan pakai huruf lan litab'id, dan engkau tidak akan mendapati selama-lamanya lahum nasira, penolong buat mereka untuk keluar lepas dari kerak jahanam. Ya. Kenapa mereka ada di neraka jahanam? Di keraknya. Yang paling dahsyatnya, karena mereka tidak meyakini dengan kolbu mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka dan yang mereka amalkan dengan anggota badan mereka. Mereka sholat. Munafik itu sholat. Di masjid Nabi, imamnya Nabi, bukan imamnya Masjid Nabawi zaman sekarang, Syekh Al-Hudayfi, bukan. Dengerin Nabi mereka, ibu, lalu sholat maghrib mereka tuh dengerin Nabi. Ketemu tiap hari sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ketemu setiap hari. Bertetangga dengan sahabat. Namun hati mereka kekufuran. Ini munafik. Idharul iman wa ibtanul kufur. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Permusuhan terhadap Islam. Itu munafik. Tapi kalau kita sekarang pura-pura nggak mau, padahal mau. Oh, jangan munafik deh ente. Lah itu bukan munafik. Kasihan amat. Mau kopi nggak? Ya, nggak usah. Jangan repot-repot. Padahal nggak mau banget. Jangan munafik deh ente. Munafik apa? Munaroh. Muna apa? Munaro, tahu Munaro bu? Gacuannya mandra. Ya. Jadi ya, jangan menyematkan orang munafik gampang-gampang. Kalau munafik itu berat bu. Munafik kamu, waduh, munafik. Saya menyembunyikan kekafiran, permusuhan terhadap Islam dong. Munafik itu memendam permusuhan terhadap Islam. Berharap Islam kalah. Ya. Islam kalau kalah ada aja yang senang gitu ya. Tuh kan tuh. Ya. Giliran orang kafir, orang Yahudi yang mati hancur. Wah, itu kan kebetulan aja itu. Loh, ini ada di pihak mana sih? Yahudi mati sama pejuang Palestina. Apresiasi nggak ada, malah dia menyepelekan. Wah,
Nanti juga dibalas tuh sama Yahudi. Habis tuh kalian. Ini Yahudi pesek berarti dia nih. Bukan Bani Israel ini. Ini gawat ini. Ini munafik zaman sekarang. Hati-hati itu ya. Munafik dengan keyakinan. Ngegembosin aja. Ngegembosin. Ya. Hai barakallahu fikum. Yang terakhir, kekufuran dengan apa? Dengan keraguan. Ya, syak wa taraddud. Ragu itu bimbang. Ya, ragu dia. Emangnya Islam paling benar? Ragu dia. Emangnya orang kafir, emangnya selain Islam pasti neraka? Ragu dia. Ini kekufuran. Nanti ada di pembatal keislaman. Di pembatal keempat, man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan agama mereka, dia kafir berdasarkan ijma'. Ya, Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Baru menyangka, ragu aja. Emangnya kita bakal dibangkitin? Emangnya ada hari kiamat? Emangnya ragu dia. Maka keraguan seperti ini kekufuran. Nggak main-main ini, kekufuran. Hai barakallahu fikum. Ya. Jadi kesimpulannya kemurtatan itu bisa dengan 4 hal. Dengan ucapan, dengan ya. Baik, sekarang kita buka, ini baru prolog. Ya. Nah, baru kita buka majelis kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Nah, ini mulai risalah Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Ya, di PDF Ibu kalau googling itu sudah ada PDF terjemahannya 10 pembatal keislaman. Ya, kalau Ibu googling. Ya, 10 pembatal keislaman. Udah ada. Ya. Kita bahas sekarang i'lam anna nawaqidul islami 'asyratu nawaqidah. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Perhatikan, 10 ini bukan pembatasan. Namun 10 ini adalah rangkuman dari semua pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih. Dirangkum menjadi 10 rumusan. Ya, misal di buku-buku, misal di kitab fikih atau di kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam disebutkan siapa yang mengolok-olok jenggot, siapa yang mengolok-olok jilbab, siapa yang mengolok-olok azan, siapa yang mengolok-olok sholat, itu udah 4. Siapa yang mengolok-olok menggunting kuku di hari Jumat, udah 5. Siapa yang mengolok-olok ini udah 6 banyak. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Di buku ini cuman semua mengolok-olok itu kembali ke 1, yaitu di antara kekufuran pembatal ke-6, al-istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Udah. Nah, ini cabangnya banyak. Mengolok bagian semua dari agama. Apakah mengolok-olok jilbab? Ini hati-hati ya, kayak orang zaman sekarang. Ada melihat dia laki-laki pakai celana di atas mata kaki. Ini sunnah. Sunnah. Kata Nabi, izar muslim ila nisfis saq. Fala haraja wala junaha fima bainahu wa baina minal ka'bain. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa huwa fin nar. Nabi sabdakan pakaian muslim itu setengah betis. Antara tengah betis dan mata kaki tidak mengapa. Ngatung. Yang di bawah mata kaki kalau itu diancam dengan neraka. Dalam hadis yang lain kalau sombong. Ya intinya tidak ada satupun ulama yang memakruhkan apalagi mengharamkan laki-laki pakai pakaian di atas mata kaki. Ya, jadi ada beberapa pendapat.
Semua sepakat di atas mata kaki itulah yang benar, itulah sunnah. Permasalahan baru muncul di bawah mata kaki. Kalau dengan sombong semua sepakat terlarang, haram. Yang kedua, makruh. Pendapat Ibnu Taimiyah, makruh saja. Yang ketiga, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ya, jadi ada 3 pendapat terkait pakaian di bawah mata kaki bagi pria. Yang pertama, di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Isbal namanya. Musbil. Nah, di bawah mata kaki yang pertama haram. Apakah dengan sombong atau tidak sombong? Ini pendapat pertama. Ini pendapat Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua, makruh. Kalau tidak sombong. Kalau sombong ya haram. Yang ketiga, tidak haram, tidak makruh. Asal tidak sombong. Berdasarkan riwayat Abu Bakar. Ya, kata Abu Bakar, saya terus melorotnya. Abu Bakar kan kurus. Kata Nabi, innaka lasta mimman fa'alahu khuyala. Kamu orang yang bukan melakukannya karena sombong. Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, pemuka mazhab Hanafi, pakai pakaian di bawah mata kaki. Beliau yang berpendapat, asal tidak sombong, tidak makruh, tidak haram. Ketika ditanya, kok demikian? Iya. Itu buat orang sombong aja larangannya. Walasna minhum, kita bukan bagian dari mereka. Ya, tapi kalau di atas mata kaki, semua mengatakan inilah yang terbaik. Semua yang mengatakan inilah yang terbaik. Nggak ada yang mengatakan di atas mata kaki makruh, apalagi haram, itu nggak ada. Tapi sekarang malah itu yang diledek. Padahal yang pakai pakaian di atas mata kaki semuanya karena apa? Karena mengamalkan agama. Nggak ada bu, karena mau gaya-gayaan, nggak ada. Masa mau gaya-gayaan ngatung gitu? Kalau mau gaya-gayaan ikut orang-orang lah. Cutre, tahu-tahu duluan nenek-nenek cutre. Tapi sekarang yang pakai di atas mata kaki, wah kebanjiran, wah diledek. Itu yang ledek, hati-hati. Ini bagian dari agama bukan? Bagian dari agama. Umar bin Khattab ketika wafat, Umar bin Khattab tahu wafatnya kenapa? Lagi imamin sholat subuh, ditusuk berkali-kali, bukan satu tusukan, oleh budak Majusi penyembah api namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Habis nusuk dia takut ketangkep, dia nusukin diri dia juga, pengecut. Ya, Umar bin Khattab setelah sholat subuh selesai digantikan, dibawa, diminumin susu keluar dari lubang lukanya. Diminumin madu keluar. Diminumin perasan kurma keluar. Wah, orang-orang udah bertakziah deh datang. Hingga akhirnya ada seorang pemuda yang datang juga. Pakaiannya itu nyengser, jubahnya itu nyengser di bawah mata kaki. Dengan riwayat yang sahih. Umar bin Khattab ketika melihat anak tersebut pulang, saya pamit Umar. Ini tahu nih anak ini Umar mau meninggal, orang-orang pada datang. Saya pamit Umar. Umar lagi sekarat kayak gitu ngeliat tuh anak nyengser pakaiannya. Apa kata Umar? Rudda alayya hadzal gulam. Anak yang tadi balikin ke sini ke saya. Anak yang tadi balikin ke saya. Orang-orang bilang, kamu tuh dipanggil Umar. Maka Umar lagi sakit kayak begitu mengatakan, ya benakhi irfa' saubak fa innahu atqa li rabbik wa abqa li saubik. Wahai anak saudaraku, angkat pakaianmu, tinggiin. Yang demikian itu lebih bertakwa kepada Rabbmu, yang pertama. Yang kedua, karena itu lebih mengawetkan pakaianmu. Ya, lagi sakit sekarat menjelang wafat, sempat-sempatnya amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati, mengingatkan. Berarti ngatungin celana bagian dari agama. Nabi sabdakan, izarul muslim ila nisfis saq. Pakaian muslim itu memang itu setengah betis, tapi sekarang diledek. Coba nih, saya kondangan, bapak-bapak semua pakai, saya sendiri yang pakai, gantung, pasti dilihatin. Banjiran tuh.
Giran ada yang pakai celana pendek kayak Bob Sadino, nggak ada yang ngetawain. Padahal banjirannya parah banget itu. Celana pendek di atas lutut, pahanya kemana-mana. Bekas koreng masa kecil kelihatan lagi. Paha kemana-mana. Aurat. Dianggap nggak masalah. Coba jalan ke mall, pakai celana pendek bapak-bapak. Pakai megang, keren. Main tenis, coba. Pakai pakaian di atas mata kaki. Diledek, coba yang ledek hati-hati. Ya, jenggot juga, diledek-ledek jenggot. Ini kekufuran, jangan main-main. Ya, diledekin, Ya, ngapain diledekin pakai kambing gitu? Terdibalas saja. Ada juga loh hewan yang jantan nggak mau pakai jenggot, ada. Banyak kan? Sebutnya tuh babi kayak ada kan? Juga nggak ada. Tapi ngapain ngebalas kayak begitu? Itu hati-hati, kekufuran. Jenggot ini nggak ada ulama yang mengatakan pakai jenggot makruh, apalagi haram, nggak ada. Semuanya mengatakan cuma 2 pendapat Bu terkait jenggot bagi laki-laki. Apakah wajib atau sunnah? Bagi yang wajib itu maksudnya yang numbuh, nggak boleh dicukur. Kalau emang dasarnya kayak artis drakor memang nggak punya jenggot, ya mau gimana lagi? Ya udah. Tapi maksudnya kalau ditumbuh, cuma 2 pendapat, wajib atau sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, mencukur jenggot kalau sampai dikerok dosa, haram. Tapi kalau dipendekin tanpa udzur, makruh. Berarti hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Nah, kenapa mesti diledek? Jilbab juga diledek. Cadar diledek. Kenapa sih mesti ngeledek agama? Ya. Dan lagi pula meledek-ledek itu bukan bagian dari agama kita, Bu. Kita pun dalam memberikan tekanan psikologi kepada musuh, bukan perlu ngeledek. Ngapain ngeledek-ledek? Kita nggak perlu ngeledek Tuhan-Tuhan mereka, agama mereka. Enggak. Kita bantah dengan ilmiah. Dengan data-data yang valid. Ya, taib barakallahu fikum. Nah, ini fenomena yang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri muslim. Mereka nggak paham pembatal keislaman. Sehingga terjatuh ke dalam pembatal keislaman dalam keadaan mereka nggak sadar. Ya, taib. Ilam anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid. Ketahuilah pembatal keislaman itu adalah 10 pembatal. Al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Nah, yang pertama. Ini baru yang pertama nih. Jadi yang tadi ini yang saya panjang lebar baru muqaddimah, prolog. Prolognya pun saya singkat-singkat, ringkes-ringkes. Aslinya kalau di kitab 28 halaman, serius. 28 halaman di kitab. Ini kitab yang saya pakai Ad-Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam. Ya. 28 halaman. Ringkas-ringkas saja. Ya. Nah, itu. Dan ketahuilah pembatal-pembatal keislaman ada 10. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik juga perlu dipahami, bukan yang kita pahami. Kalau syirik yang kita pahami, iri. Temannya beli kulkas baru, terus dia syirik. Wah, kata temannya, jangan syirik deh ente. Itu syirik iri. Oh gitu ya? Oh gitu. Berarti huruf shin. Kalau yang iri, sin. Syirik. Nggak ada di kamus dalam bahasa Arab pakai huruf sin, sir. Nggak ada. Ada artinya sirkun. Nggak ada. Nah itu ya. Yang dimaksud syirkun itu menyekutukan Allah. Nah yang dimaksud menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya. Nih saya, ada hapusannya nggak sih? Oh ini dia ya. Nempel ya. Ini udah bisa dihapus? Bisa ya. Kalau sebagian ibu-ibu yang nggak nyatet mah udah hafal ya.
Wah, ini saya biasanya kalau ini naro gitu ya, ini nggak ada ya. Masya Allah. Ya, perhatikan syirik itu ada dua. Yang pertama di uluhiyah, yang kedua di rububiyah. Ya, sebelumnya kita akan bahas tauhid uluhiyah, yaitu artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini uluhiyah. Nah, kalau rububiyah, dia mengesahkan Allah ya dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti apa? Memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit, menyembuhkan, memberi manfaat, menolak mudarat. Nah, ini mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, mengatur alam semesta. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Seorang yang mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, berarti dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Nah, kalau ini mengesahkan Allah dalam ibadah, semisal dia hanya beribadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya. Bertauhid dengan rububiyah saja itu nggak boleh, nggak cukup. Musyrikin Quraisy juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, itu nggak ada yang punya keyakinan seperti keyakinan musyrikin di pantai selatan dengan mengatakan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Nggak ada yang meyakini seperti kemusyrikan orang-orang di sebagian tempat di negeri kita yang mengatakan kalau panen ini karena kemurahan dari Dewi Sri. Nggak ada. Musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab, sekafir-kafirnya mereka, Allah tegaskan di Al-Quran di beberapa ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya wahai Nabi kepada mereka, musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man yarzuquhum minas sama'i wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Tentu mereka akan jawab Allah. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan segenap musyrikin Arab kafir? Karena tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah, yang mereka sebut dengan berhala Latta, Uzza, Manat. Namun ketika mereka beribadah kepada Latta misalkan, itu bukan dalam rangka meyakini Latta yang mencipta langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Enggak. Kenapa? Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat 3. Ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat 3. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah, ini karena orang musyrikin punya berhala Lata namanya. Lata ini orang soleh. Orang soleh, surah Az-Zumar ayat 3, Bu. Lata ini orang soleh yang ketika dia semasa hidupnya dia gemar beribadah pada Allah. Enggak cuma di situ, dia kerap mendonasikan roti gratis buat jamaah haji. Karena orang Arab udah haji dari dulu ngikutin syariat Nabi Ibrahim. Jadi ketika dia mati, orang-orang berduka, sedih. Ketika itu orang-orang bikin kuburannya dipugar, ada puncennya. Akhirnya orang-orang meyakini dia orang soleh, saya orang salah, dia dekat, saya jauh, dia suci, saya kotor, saya nggak pantas minta langsung kepada Allah. Ya udah, lewat dia aja. Maka Allah sebutkan. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali setandingan selain Allah, yang mereka beribadah kepada kubur-kubur wali tersebut, mana abuduhum, kami nggak beribadah kepada mereka kok. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa,
melainkan agar wali-wali itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, atau alasan lain musyrikin Quraisy ketika beribadah kepada wali-wali tadi, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Yunus. Ya, surah Yunus ini saya lupa ya, ayat 8 sampai ayat 12. Coba cek antara ayat 8 atau 12. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa pula memberikan mudarat kepada mereka. Kemudian mereka beralasan kenapa mereka beribadah kepada kubur-kubur yang dikeramatkan tersebut. Haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ayat berapa itu? Ayat 12. Benar ayat 12, bukan ayat 8. Nah, taib. Nah, tauhid rububiyah itu nggak cukup hingga mentauhidkan uluhiyah. Orang-orang yang berkeyakinan panen padi karena Dewi Sri, ini mereka syirik dalam tauhid rububiyah, yang mereka, saya tidak ragu mengatakan dunia akhirat, mereka lebih kafir daripada Abu Jahal. Karena Abu Jahal, mereka Abu Lahab, Abu Jahal tetap meyakini yang memberi rezeki adalah siapa? Allah. Abu Jahal di perang Badar, kan matinya di perang Badar tuh. Sebelum mati dia berdoa supaya menang dan dikalahkan Muhammad SAW dan para sahabat. Kurang ajar. Berdoanya kepada siapa? Pada Allah. Ya, baca buku sirah, ya. Taib. Nah, orang yang mengatakan ini panen karena Dewi Sri, dia lebih kafir daripada Abu Lahab. Jangan ragu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya pantai selatan ini penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, lebih kafir daripada Abu Lahab. Padahal Abu Lahab telah Allah sebutkan di Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka tangannya Abu Lahab itu. Ya. Nah, kekafiran musyrikin Quraisy karena uluhiyah. Mereka ibadah pada Allah, tapi juga ibadah pada selain Allah. Turun temurun kan begitu. Nah, syirik itu ada di tauhid rububiyah. Ini jarang sekali. Hatta di zaman kita sekarang. Nah, kebanyakan di tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau dia syirik, berarti dia tidak mengesahkan Allah. Berarti dia menyekutukan Allah. Nah, berarti dia menyekutukan Allah. Dalam ibadah, ya. Padahal hak Allah diibadahi dan tidak disekutukan. Mu'ad bin Jabal pernah ditanya oleh Nabi, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, Anda tahu nggak hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Kata Mu'ad, nggak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, si hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, taib. Nah, yang dimaksud dengan syirik di sini dikhususkan pada syirik ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Makanya di sini dikatakan pembatal keislaman pertama yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam peribadatan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha, ini bisa saya hapus? Bisa ya? Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu dosa menyekutukan Allah dalam ibadah. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Berarti semua bentuk ibadah wajib diberikan pada Allah. Nah, apa itu ibadah? Nah, saya akan bahas di sini. Ini kan syirik kaitannya dengan ibadah. Yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah. Baik ibadah lisan,
ibadah keyakinan, ataupun ibadah anggota badan. Nah, apa itu ibadah? Ya, ibadah itu kata Ibnu Taimiyah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nah, Indonesianya ibadah adalah segala yang ismun jami' likulli ma segala yang Allah cintai, dan ridhoi ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al. Ya. Baik berupa ucapan atau perbuatan az-zahirah wal batinah, yang nampak atau tidak nampak. Nah, ini tulisan Latin saya emang jelek ya. Tulisan Arab juga jelek. Nah, saya jarang nulis Latin ya, di pondok pakai Arab ya. Tapi Arabnya juga jelek juga. Nah, Ibu tahu Ibnu Taimiyah nggak? Tahu ya? Nggak kan? Kenal ya, kita kenal sama dia lah. Dia nggak kenal sama kita. Ibnu Taimiyah itu dia terkenal dengan keilmuan, hafalan, jihadnya segala macam. Dia juga terkenal tulisannya nggak ada yang bisa baca. Ya. Majmu' Fatawa beliau itu baru dibukukan belum lama. Ada ulama yang bernama Ibnul Qasim. Ibnul Qasim itu yang menemukan manuskrip asli tulisan tangan Ibnu Taimiyah. Nggak ada yang bisa baca. Dia aja yang bisa baca. Akhirnya dia tulis ulang pakai tulisan tangan beliau yang bagus. Akhirnya dibukukan. Ya. Jadi kalau tulisan saya masih bisa dilihat sama santri-santri. Masih bisa dibaca. Tulisan Arabnya. Tapi kalau Latinnya ya tulisan dokter lah. Dokter hewan. Ya, nah ibadah segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak lahiriah atau yang tidak nampak keyakinan, itu adalah ibadah. Ya, semisal apa ibadah ini? Doa, istighosah, menyembelih, ya, sujud, banyak. Ya, ini semua adalah ibadah. Ya, doa. Nabi sabdakan, ad-doa wal ibadatu. Doa adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain, walau kana fihi dha'fun, ya, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Maka ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini kan doa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Berarti yang Allah perintahkan. Itu adalah ibadah. Atau yang kita tinggalkan jika itu dilarang, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi menjauhi juga larangan. Ibu mau minum tangan kiri. Pas mau minum, lupa ganti tangan kanan. Loh, kenapa ganti tangan kanan? Dilarang dalam agama. Ketika ibu beralih dari tangan kiri ke tangan kanan, pahalanya double luar biasa. Pertama, meninggalkan larangan. Nabi sabdakan, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu biha, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Jangan kalian minum, makan pakai tangan kiri, karena setan minum, makan pakai tangan kiri. Dilarang nih. Ibu tinggalkan yang dilarang. Ibadah. Ibu minum pakai tangan kanan, melaksanakan perintah. Subhanallah. Terkumpul dua ibadah. Menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Tapi menjauhi larangan kapan dinilai ibadah? Kalau meninggalkannya karena Allah. Ada orang mau zina, udah dodorin celana. Udah dodorin celana. Gak jadi. Kenapa? Bininya gak gedor-gedor. Keluar kamu. Waduh, gak jadi deh. Wah. Ada Satpol PP.
Ibadah bukan? Bahkan dosa. Dosa. Kan belum melakukan. Nah, pernah dengar nggak hadis? Ada dua muslim yang berantem saling, yang satu terbunuh. Dan kata Nabi, dua-duanya di neraka. Nabi sabdakan, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh tadi dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bingung. Wah Rasulullah, kalau yang ngebunuh iya dia di neraka. Kok yang korban terbunuh juga? Apa kata Nabi? Li'annahu kana harison ala qatli akhihi. Karena sebelumnya dia antusias juga mau berniat bunuh saudaranya. Dia mati duluan. Dia di neraka. Udah mau zina dodorin celana. Lah kan zina dodorin celana lah. Ya, dodorin ya. Bahasa Indonesia bukan ya? Ya itulah, masa iya nggak paham orang Bekasi. Waduh. Orang Bekasi paham lah ya. Nah, tapi kalau meninggalkannya karena Allah, semisal hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Ibnu Umar. Ketika sekumpulan pemuda menghindari badai, masuk ke goa, tiba-tiba dari atas batu besar jatuh menutupi mulut goa, nggak bisa keluar. Mau dorong pakai apa tuh batu gede kayak begitu? Berdoa, tawasul dengan amal soleh. Salah seorangnya mengatakan, ya Allah, saya dulu pernah tertarik dengan adik sepupu saya perempuan yang sangat cantik. Dia nggak mau sama saya. Sampai akhirnya adik sepupunya itu yang udah diincer butuh duit. Dia mau kasih tapi dengan syarat zina. Karena terpaksa, ya udah dah mau. Tapi tuh adik sepupu perempuannya ketika sudah dia duduki di pahanya, sudah bentar lagi eksekusi, adik sepupunya mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Akhirnya dia tinggalin. Dan ini ibadah besar. Mulut pintu goa terbuka. Jadi ninggalin maksiat karena Allah. Bukan karena nggak enak nih sama orang, malu. Nggak bernilai. Jadi niatnya itu karena Allah. Ya, nah melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah. Ya, perintah kita agar kita berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi sabdakan, malam ya Allah, yaqdab alaih. Siapa yang nggak berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia. Dan Allah namakan doa adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sebelumnya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yaitu dari berdoa kepadaku. Orang yang malah berdoa kepada Nyi Roro Kidul, minta, menyembelih, sujud, dan semua segala macam, berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa dia berbuat syirik? Dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal kita diperintahkan di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini penting sekali. Tapi karena waktunya jam 11 kurang 5, mungkin kita cukupkan ya. Sisa waktu yang ada soal jawab aja ya. Soal jawab aja. Ya mungkin materi ini belum selesai. Ya, baru 1 dari 10 pembatal keislaman, 1 aja belum selesai juga. Apa ya? Ya. Mudah-mudahan bisa disambung. Ya, ada yang mau bertanya? Iya silakan Bu. Misalnya nih ya, kan kadang-kadang katanya orang itu ada apa sih, kayak di kodam apa sih, tipisan gitu kan, ada dari dulu lah kan, apa Bu? Kodam. Apa sih pokoknya ilmu Ya. dia sadari, nah terus kan umpamanya setelah dia sadar gitu dia pengen
mengeluarkan itu membersihkan dirinya. Terus kan dia umpamanya ke berikhtiar gitu ke orang yang dalam kondisi mampu. Nah, orang ini pasti kan bukan pasti dengan ya doa-doa gitulah cara Islam. Nah, itu apakah bisa dianggap syirik atau gimana? Ngerti nggak Pak Ustadz? Ya. Ibu ngerti nggak? Coba ada yang bisa ditranslate ke bahasa yang lebih mudah dipahami? Ini Ustaz, kadang-kadang kan orang zaman dulu Ustaz, tentang orang Jawa itu banyak yang punya ilmu itu dari leluhurnya Ustaz. Misalkan kakeknya itu maaf mungkin Dukun. Iya. Pas mau meninggal itu ilmunya itu diturunkan ke cucunya Ustaz, anaknya ke cucunya. Di perjalanan waktu itu si penerima kodam ini Ustaz, kita kodam Ustaz. Kodam. Insaf. Jadi dia ini mau menghilangkan ilmu itu, kita mendatangi orang yang mampu dan pasti itu dan doa-doa dan mungkin misalnya itu yang misalnya kita juga Ustaz. Nih ya, pertama ya istilah khodam. Sebelum saya ke inti, nggak ada itu ya. Khodam itu kan berarti jin pelayan, nggak ada. Yang ada jin korin. Jin korin itu apa? Jin. Jadi setiap kita nih Bu, ini ada jinnya nih. Nah, nggak menyerupai. Jin itu, jin korin itu, memang tugasnya, jin korin ini dari kalangan iblis, dari kalangan setan, bukan jin baik. Kecuali hanya pada Rasulullah SAW yang sudah ditaklukkan. Korin itu tugasnya untuk mendampingi manusia. Ngapain? Menyesatkan. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan yang menjanjikan kalian kefakiran. Kalau kalian taat nanti kalian fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kalian untuk keburukan. Ini setan jin korin ini. Ayo lakukan keburukan. Ya, lakukan keburukan. Nah, jadi itu namanya jin korin. Bukan khodam. Khodam itu melayani. Melayani apa? Melayani kekufuran. Ya. Baik. Allah sebutkan di Al-Qur'an di surah Qaf. Ya, di surah Qaf ayat 27. Wa qala qarinuhu. Jin korin yang menyertai manusia mengatakan, Rabbana adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Rabbana ma adghaituhu. Kata jin korinnya, ya Allah, saya nggak perlu nyesatin dia. Saya nggak nyesatin dia, tapi dia yang udah sesat duluan. Kata Allah, wa qala qarinuhu. Jin korinnya mengatakan. Ya, dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya ayat ini yang berbicara adalah setan yang ditugaskan untuk menyertai manusia. Namanya jin korin. Ya. Yang Nabi sabdakan setiap orang diutus oleh Allah jin ya untuk mendampingi dia. Kata sahabat termasuk Anda wahai Rasulullah, kata Nabi, "Nah, iya termasuk saya." Ya, namun Allah tundukkan jin tersebut. Nah, yang Nabi sabdakan, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus korinnya, pendampingnya minal jin, dari kalangan jin, bukan khodam. Kalau khodam nanti dia jadi khodim, pelayan. Enggak, dia enggak melayani kita. Oh, itu kok dukunnya dilayani oleh jin? Enggak. Itu hakikatnya disesatkan. Pura-pura aja dilayani. Pura-pura aja ya dilayanin sama jin. Nah, sekarang kita bahas klinik perdukunan. Perdukunan dia bisa nyantet, bisa melet, bisa guna-guna, bisa segala macam, menghipnotis, bisa segala macam. Itu dia nggak bisa kecuali dengan bantuan jin. Nggak ada metafisika,
nggak ada apapun kecuali itu murni jin. Sebentar Ustaz. Takut saya lupa Ustaz mau nanya. Jadi yang tadi yang kaitan yang tadi kodam tadi Ustaz. Yang Ya. leluhur. Iya. Yang itu mati tuh. Yang majikan yang lama Ustaz istilahnya. Oke, saya paham. Itu nanti sama yang diturunkan itu apa bekerja sama atau gimana Ustaz? Iya, nah ini mau dijawab. Nah, sabar ya. Nih, silsilahnya dulu dia. Jin itu dulu, dukun itu dulu identik dengan meramal. Fir'aun, nih penguasa yang mainnya sama dukun, itu salapnya adalah Fir'aun. Kan Fir'aun temannya dukun ya? Nah, dukun. Dukun itu dari mana? Dari jin. Jinnya itu dari mana? Banyak ini. Ada 100 jin. Yang ke 100 itu yang nguntit berita di langit. Nanti ke 99, nanti hingga ke 1. 1 ini ke dukun. Ya. Nah ini kena syihab, kena meteor, kadang lepas. Turun ke dia. Sehingga Fir'aun dikasih tahu. Nanti kerajaan kamu akan tumbang oleh anak dari Bani Israel. Dapat hingga ke dukun. Dukunnya ngasih tahu ke Fir'aun. Maka Fir'aun bikin keputusan. Semua bayi Bani Israel dibunuh. Nah, dibunuh. Taunya malah masuk ke rumah dia. Ya, lewat istrinya. Nah, sekejam-kejamnya Fir'aun masih kalah juga sama istrinya. Fir'aun, wah ini bunuh nih. Jangan kata istrinya. Kalah juga. Ya, perhatikan sini ya. Jadi ini dari jin. Dari jin semua, ramalan-ramalan. Tapi sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, udah nggak bisa lagi. Nggak ada lagi. Ya. Nah, kalaupun ini Bu, ini nerima berita yang orang pertama ini, jin orang pertama. Jin pertama, dia andai lolos dari meteor yang dilempar malaikat. Dia akan menyisipkan dengan 100 kedustaan. Tambah ini. Jadi kalaupun ada yang benar ya kebetulan aja. Nah, jadilah dia dukun. Nah, ini balik nih dukun nih. Nah, ini dukun punya pelayan-pelayan. Jinnya setan. Tugasnya nyantet, melet, teluh. Apalagi sih? Penglaris. Apalagi sih? Bla-bla segala macam. Tapi jin ini semua nggak ada yang gratis makan siang. Maka jin ini minta peribadatan dari dukun dan pasien dukun. Pertama, ini kata Syekh bin Baz, saya sarikan dari syarah kitab Tauhid beliau. Ibadah kepada jin. Minta ibadah, tumbal, sajen. Yang kedua, muji-muji jin. Sama, ini juga ibadah, memuji. Mensucikan jin. Ya kan, subhanallah, kita mensucikan Allah. Memuji Allah, alhamdulillah, ibadah. Nah, kalau nggak bisa juga, maksiat. Jin memerintahkan maksiat. Disuruh sama jin berzina. Disuruh sama setan jinnya itu. Ya, jangan sholat Jumat sekali. Jangan sholat wajib sekali. Atau kalau nggak mau juga, maksiat. Menghinakan simbol-simbol Islam. Ada di daerah Tambun sana, dukun yang dia punya kamar khusus, nggak boleh ada yang masuk, termasuk anak cucunya. Pas dia mati, apaan sih di dalamnya? Ternyata toilet. Toilet duduk, jongkok, bukan duduk ya, jongkok, yang injekan toilet jongkok WC tersebut, yang dia tiap hari buang air besar, buang air kecil di situ, injekannya tumpukan mushaf Al-Quran. Ya, siapa yang nyuruh? Jin. Supaya kafir, ya enggak? Kalau nggak mau juga menghinakan Islam, disuruh sama jin ibadah, tapi ibadahnya bid'ah. Suruh zikir ini, itu segala macam. Ya, ini muji-muji dia, manggil-manggil dia, ditulis nama-namanya. Walau pakai tulisan Arab. Walau terselip juga nama Allah. Hati-hati, ya. Nah, nanti ya jin, dukunnya ini mati. Dukun masih mati kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya enggak, jin aja mati apalagi dukun. Tapi jin enggak mau.
mesti tetap ada agen kemurtatan, yaitu si dukun. Ya, agen kemurtatan. Iya, Nabi sabdakan, "Man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Jadi ada dua hukum datang ke dukun. Pertama, kafir. Yang kedua, tidak diterima sholat. Berapa hari? 40 hari. Yang pertama, kafir. Kapan itu kafir? Kata Nabi, "Man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun, peramal, namanya sekarang keren-keren. Paranormal, orang pinter, ahli metafisika. Mantap. Dan membenarkan apa yang diucapkan, sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan pada Nabi. Yang datang aja kafir, apalagi dukunnya, ya mbahnya kafir. Yang kedua, nggak kafir tapi dapat jaminan tidak diterima sholatnya 40 hari, tapi harus mengerjakan 4 sholat tersebut. Yaitu yang datang ke dukun tapi tidak percaya. Ya, man atakahinan lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun, peramal, nggak diterima sholat 40 hari. Kalau yang tadi kafir, kalau dia mempercayai apa yang dikatakan dukun. Nah, hati-hati. Berarti di dukun agen kemurtatan yang luar biasa. Dialah antek-antek iblis yang mesti dijaga. Dia adalah aset terbesar kekufuran dari kalangan setan, dari kalangan manusia ini, dukun. Kalau dia mati, jin ini nggak mau. Mesti ada penerus. Anak, istri, mantu. Ya, mantu juga. Mantu betul. Ya, di Lampung ada dukun. Kenapa dia dukun? Karena mertuanya dulu dukun. Anak, istri, mantu, cucu, ya, cicit, turun temurun. Turun temurunnya gimana? Misalkan cucu atau cicit jadi indigo. Yaitu gimana? Jin-jin akan memperlihatkan diri dia kepada anak tersebut. Nanti anak tersebut, indigo itu bukan anak kelebihan. Bukan. Justru harus diobati, diruqyah. Dibiarin jadi dukun. Dibiarin jadi dukun. Indigo bukan kelebihan. Coba Bu, Ibu buang air besar tuh ke situ. Ibu masuk kamar mandi, hatta di masjid sekalipun, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari setan perempuan dan setan laki-laki. Berarti ada setan ya? Hatta kamar mandi masjid ada setan. Ibu buka celana, buka itu. Enak kan? Enak. Coba kalau indigo. Nah, udah kebelet. Udah dodorin celana, dodorin lagi tuh. Wah, si Kunti. Lah, kalau ngewek ngapain lagi ngeliatin saya? Enak gak? Gak enak. Memang udah nikmat dari Allah, kita gak melihat mereka. Kalau ngelihat, wah enggak enak. Coba enaknya apa? Dan mereka ketika sudah memperlihatkan diri kepada manusia, maka mereka itu sudah keluar dari alamnya. Dan mereka bisa disakiti secara fisik. Kalau sudah. Jadi kalau mereka memperlihatkan diri, kejar, tangkap, bunuh. Jangan malah lari. Semakin dia tahu kita takut, semakin dia berani. Kalau dia tahu kita berani, semakin dia takut. Umar bin Khattab gak pernah bisa melihat jin. Tapi kalau Umar jalan, jin juga jalan satu jalan, wah ada Umar, bahaya. Cari jalan lain. Jinnya cari jalan lain, padahal Umar gak lihat. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat jin, berani nampakin, nah, tangkap, getok ke kaki apa? Bismillah, tak, mati lu. Kalau dia menampakkan, bisa. Nabi SAW pernah mencekik. Ketika dia menampakkan, dia bisa disakiti. Iya, ketika dia menampakkan, ya.
Nah, ini indigo. Tapi ingat ya, itu bukan khodam, korin. Nah, ini kejadian pernah beberapa kali menimpa kenalan kita. Ternyata kakek istrinya adalah dukun. Anaknya padahal sekolah di SDIT, ngapalin Quran. Tapi anaknya terus diganggu. Mukenanya diumpetin. Ya, terus ngusir-ngusir di sekolah, gurunya bingung. Sono kamu. Diikutin mulu. Nah, cara mengobatinya gimana? Pertama tuh anak diruqyah, yang kedua berdoa pada Allah, minta petunjuk di mana diletakkan benda-benda yang katanya dikeramatkan. Ada buhul-buhul, diambil buhulnya, dilepas. Ya, peninggalan-peninggalan ini biasanya keris. Nah, udah diruqyah terus dibakar. Kalau ada buhul dilepas. Ada buhul. Nah, itu cara ngobatinya. Itu bukan khodam. Mereka bukan khodim, bukan pelayan. Korin, menyesatkan. Mereka itu menyesatkan. Begitu, ya. Itu caranya. Baik. Cukup kali ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.